ta'awanu, maka tolong menolonglah, berlomba-lombalah kalian alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Tapi sebaliknya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang Bapak-bapak sudah hari ini kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Masjid Al-Istiqomah memberi fasilitas masjid ini. Silahkan 24 jam bisa duduk, bisa membaca, bisa tidur di sini karena ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sha'airallahi wala syahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا تجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Satu ayat saja, alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat, dua ayat, alhamdulillah. Sudah 5 tahun ngaji seperti ini, masya Allah. Dia tidak rasa. Sudah 5 tahun dan sekarang sudah surat kelima tahun juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sampai sekarang ayat surat kelima, alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Maidah itu adalah merangkan hidangan. Nanti dirangkan, diuraikan dalam surat Maidah ini. Ada nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam, kaumnya minta makanan, kelaparan di suatu padang panasnya, tidak ada makanan. Nah, pada saat itu umatnya Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diturunkan makanan, hidangan. Nah, hidangan itu Al-Maidah. Maka pada saat itu Nabi Isa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala
dan doanya dikabul, maka turunlah makanan dari langit. Nanti ada salah satu ayat akan menguraikan tentang Al-Maidah ini. Di samping itu, ayat di surat Al-Maidah ini menerangkan juga tentang ibadah haji, akhlak, dan akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memulai di ayat 2 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya itu wahai kepada kita yang mempunyai raga, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang-orang yang beriman? Dipanggil dengan mesra oleh kepada Allah dengan panggilan yang mesra, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kepada kita nih. Dan harus sama kita. Karena ini ayatnya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuhillu, janganlah kalian mengganggu sa'airallah, syiar-syiar Allah, yaitu pada saat ibadah haji. Di dalam ibadah haji ada banyak pekerjaan amaliyah yang harus dilaksanakan pada saat mengamalkan ibadah haji. Setelah kita berihram, kita mikot dulu. Kalau ambil mikot dulu, kemudian mikot, kemudian mengelilingi Ka'bah, tawaf, kemudian sa'i, itu adalah ibadah wajib. Kemudian setelah itu masuk ke Mina untuk diam di Mina selama beberapa hari sampai waktunya tanggal 8, 9 untuk wukuf di Arafah. Jadi pada tanggal setelah di Mina wukuf, diam, maka berwukuflah di Arafah hanya 1 malam. Berangkatnya malam, kalau yang hajinya haji plus jam 1 malam berangkat ke Padang Arafah. Orang-orang jalan kaki, kita pakai bis, insyaallah ya. Masalah jalan kaki. Nah, dari Mina. Kemudian pada saat itulah, dari mulai saat itulah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun di dalam wukuf di Arafah. Dan pada saat zuhur seperti ada khutbah zuhur, kemudian semuanya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala zuhur itu. Dan pada saat itulah semua jemaah ini harus hadir pada saat wukuf tersebut dalam keadaan sehat atau dalam saat sakit, itu harus wukuf di Arafah. Nah, setelah zuhur selesai, maghrib kembali lagi ke Mina untuk selanjutnya melempar jumroh selama 4 hari. 1 balik lagi, sehari, besok lagi balik lagi, besok lagi balik lagi, sampai 4 kali. Jadi kemudian setelah 4 hari balik lagi ke Mekah untuk bertawaf lagi dan sa'i, dan setelah itu selesailah ibadah haji, telah meninggalkan tahallul. Gitu. Jadi itulah salah satu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu. Jangan halangi kata Allah Subhanahu yang seperti itu. Gitu. Betapa nikmatnya pada saat itu kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian wala syahrul haram, dan janganlah halangi bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram itu? Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu adalah 4 bulan yang diharamkan kita berperang, berbuat jelek terhadap keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga di dalam bulan-bulan itu. Alhamdulillah. Kemudian wala hadya, dan janganlah kau halangi bagi orang-orang yang akan berkurban hewan hadya, dihadiahkan untuk Baitullah. Dulu pada saat zaman Rasulullah SAW belum ke Madinah, itu pihak musyrikin siapa saja dapat berhadiah berkurban hewan gitu, untuk kepada Baitullah. Wala qalaida, dan juga hewan-hewan yang peliharaannya yang istimewa, yang hewannya
yang biasa tidak biasa ini dipakai kalung gitu ya. Jadi kelihatan bagus, terhormat hewan-hewan kurban yang dikurbankan untuk ke Baitullah. Wala aminal baital haram, dan jangan kalian menghalang-halangi orang-orang yang akan menuju Baitul Haram. Jangan dihalangi. Nah, kalau dulu semua orang boleh. Mau muslim, mau non muslim, kafir, boleh ke Makkah. Tapi setelah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW disatukan oleh Kanjeng Nabi SAW di Madinah kuat, nah pada saat itulah tidak diperbolehkan Mekah dan Madinah dimasuki selain orang Islam. Dan sampai sekarang sudah berlaku, tidak boleh ada orang selain Islam masuk ke dalam negara kota Mekah dan kota Madinah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kota Mekah itu dekat sama Riyadh, ya, paling ya setengah jam ya perjalanan antara kalau pakai bis antara kota Mekah Riyadh. Di situ kemarin diadakan konser besar-besaran. Rasulullah, orang-orang Muslim sudah masuk sekarang tuh. Dekat sekali antara kota Mekah dengan Riyadh itu. Kota internasional Saudi Arabia. Sudah dilaksanakan, diselenggarakan konser musik, Masya Allah. Dekat Ka'bah ada konser. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekarang mungkin zamannya seperti sekarang, ya Allah. Mungkin nanti di Madinah juga ada konser lagi dekat-dekat Madinah, Masya Allah. Kita terharu melihatnya, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yabtaguna, dan bagi orang-orang yang turis-turis atau juga penziarah yang akan mengunjungi Masjidil Haram, jangan dihalang-halangi. Karena fadlan min rabbihim, karena mereka mencari keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Masjidil Haram. Sudah semua mungkin ya bapak-bapak yang sudah sekarang yang hadir di sini sudah ke Masjidil Haram. Yang belum, mudah-mudahan Allah takdirkan berkunjung ke Baitullah. Al-Fatihah. Di Al-Ihya diberikan zikirnya gitu ya. Mungkin saya dulu zikir dikasih zikir oleh amalan yang setiap dibaca agar bisa naik haji atau umroh gitu. Dikasih amalan yang alhamdulillah tahun 2017 alhamdulillah sudah berhaji. Dan ketika masuk ke Masjidil Haram tidak ada keinginan apa-apa. Pada saat melihat Ka'bah, Masya Allah, tidak ingat rumah, tidak ingat kampung halaman, yang ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Bercucuran air mata, ya Allah. Masya Allah. Kalau ingat lagi lihat Baitullah. Makanya yang belum ke haji atau belum umroh, pandanglah setiap hari Ka'bah, baik di TV atau di gambar, pasang gambar di rumahnya, lihat terus kan. Dulu saya begitu, ya Allah, ingin sampaikan ke Ka'bah, ya Allah, terus minta ya terus, gitu. Pandang terus Ka'bahnya, Madinahnya Ka'bah. Walaupun tidak ada, sekarang memang tidak ada punya kemampuan, tidak punya uang untuk, jangankan untuk pergi ke Madinah atau Mekah. Sehari-hari berat, tapi insya Allah pandang teruslah Masjidil Haram dan Madinah, Masjidil Haram. Insya Allah nanti ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala akan dapat berziarah kepada Ka'bah dan berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang sudah berzikirnya, makamnya sudah tinggi, makamnya sudah ada, dengan berzikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orangnya mah di sini, tapi bisa
berumroh, sedang lagi mikot, sedang bertawaf, sedang bersa'i, dan akhirnya bertahlul. Dan juga langsung ke Masjid Madinah mengunjungi Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkita terus, nanti insya Allah akan sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya di sini tidak naik-naik seperti kita naik kelas, tidak naik kelas dan naik ke atas, bukan. Orang segini, gitu, di sini duduk aja. Karena kita punya raga, rasa, nyawa, dan rasa. Nyawa kita kemana? Diterbangkan bukan sama Allah, tapi guru mursyid yang merangkanya. Gitu aja terbang, gitu. Bisa mengetuk, tok tok tok, pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, gitu. Kalau sudah zikirnya sudah mantap. Kita wassalamualaikum saya, gitu. Kata malaikat pembuka langit pertama, langit kedua, gitu. Mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya. Dan semuanya yang datang ke Masjidil Haram pasti ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya dijelaskan, wajah halaltum, dan apabila kalian sudah bertahalul, bertahalul itu artinya sudah melepaskan kain ihramnya, fastadu, maka kalian boleh lagi sekarang berburu binatang laut, binatang darat, silakan apabila kalian telah melepaskan ihramnya. Tahallul itu melepaskan ihram kita. Kalau ihram itu pakaiannya cuma tidak ada lagi, hanya 2, kainnya 1, tidak ada boleh ada yang berjahit, semuanya kayak lihat bapak-bapak seperti lihat kalau di ihram di TV ihram seperti itu, gitu ya. Nanti kalau selesai saya 7 kali, nah itulah setelah selesai kemudian mencukur rambut, maka boleh melepaskan ihram. Dan pada saat itulah kalian boleh berburu lagi binatang-binatang yang kalian sukai. Karena kan tidak yang sebelumnya, kalau kalian sedang berihram tidak boleh berburu binatang di Mekah atau di Madinah. Larangan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tajrimannakum sana'anu qauman, dan janganlah kalian benci terhadap suatu kaum, suatu siapa saja, ansaddukum yang menghalang-halangi kalian anil Masjidil Haram, untuk sampai kepada Masjidil Haram. Jadi kalau dulu Kanjeng Nabi Muhammad umat yang dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Mekah untuk sampai ke Masjidil Haram. Dan pas itu jangan membenci kaum yang seperti itu. Anta'tadu, dan jangan berlebihan membencinya kepada kaum tersebut yang selalu menghalangi kita untuk pergi ke Masjidil Haram. Dan sekarang alhamdulillah tidak ada larangan, sudah dibuka lagi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawinya, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap syarat berlaku bagi orang-orang mukmin lah, orang Islam ya, dapat berkunjung ke kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ta'awanu, maka tolong menolonglah, berlomba-lombalah kalian alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Tapi sebaliknya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan, gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah, sekarang bapak-bapak sudah hari ini kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Masjid Al-Istiqomah memberi fasilitas masjid ini. Silahkan 24 jam bisa duduk, bisa membaca, bisa tidur di sini karena ingin berbuat kebaikan pada jamaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sekarang meningkat. Yang sudah duduk dari subuh waktu isyraq, alhamdulillah sudah meningkat, sudah mulai pada sadar, insyaallah. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah subuh penuh nih, insyaallah, oleh jamaah yang ingin menantikan waktu isyraq, alhamdulillah. Karena
Kalau kita menunggu waktu Isra, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, dan duduk sampai waktu Isra, Rasulullah SAW seperti kita ibadah umroh. Jadi bapak-bapak yang belum pernah umroh, duduk sampai Isra aja terus. Pahalanya sama dengan kita melaksanakan umroh ke Baitullah. Alhamdulillah. Jadi kita dipesankan Allah Subhanahu wa taala berlomba-lombalah, bertolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Dan sebaliknya, jangan bertolong menolong dalam dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Video kita nanti akan disaksikan nanti di yaumil kiamah hari ini. Alhamdulillah, tanggal 9 April kita masih duduk, ya Allah. Nanti kita nangis di sana di yaumil kiamah nanti. Kita lihat video kita. Duduk mendengarkan firman Allah dibacakan Allah. Alhamdulillah. Hari ini yang malaikat traveler itu melihat siapa saja di bumi yang ada cahayanya. Cahaya itu cahaya. Sekarang lagi cahaya nih. Kita berzikir, membaca Al-Quran, membahas Al-Quran. Itu ada cahaya ke atas. Pasti ada orang malaikat-malaikat yang travel, yang terus memantau siapa datang ke sini. Nah sekarang udah datang malaikat kepada kita nih. Duduk. Dan terus malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang duduk di Masjid Al-Istiqamah sampai dengan wasal diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Sampai kita keluar nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teruslah semangat ibadahnya. Walaupun godaan kita amat sangat berat, setan dan hawa nafsu terus menggorok kita. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Bapak sudah kuat. Sudah terlihat wajah-wajahnya, wajah-wajah syurga, wajah-wajah yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala larangannya dan kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita setiap hari selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Bukan mungkin, pasti saya. Selalu setiap doa, setiap selesai salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna, ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam jannata, ke dalam surga. Bapak-bapak sudah baca itu setiap hari, setiap waktu 5 kali sehari membaca yang benar. Allahumma ajirna, ya Allah, jauhkan dari neraka ya Allah, jauhkan dari neraka ya Allah, sampai 7 kali. Lalu kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam wa dakhilna jannatal ma'thur, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah. Eta artinya maksudnya eta Pak bagus Pak, saya nggak ngerti maksudnya artinya pada saat berdoa teu kudu naon baca, ngerti laksanakan gitu ya, mumpung lagi punya kesempatan. Coba barangkali kalau bapak-bapak sekarang sudah tidak ada kesempatan, sudah sekarang sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah sekarang sudah come back again. Yang azan sudah alhamdulillah nikmat, azan subuh sekarang, masya Allah sudah kembali lagi. Kita juga sudah mendengar di masjid, aduh, katet jadi kembali seperti 2 atau 3 tahun yang lalu mendengar ajian kumandang di kebandangan Bapak Anda ini, Masya Allah. Dan Bapak-Bapak sekarang kembali lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Itu adalah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah SWT. Karena kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha syadidul iqab. Kalau kalian tidak mau mematuhi perintahku, sesungguhnya Allah Maha penih, ya Allah, sakit. Nanti akan diajar oleh Allah Subhanahu. Sangat keras nanti kalau kita diajar oleh Allah Subhanahu. Pada saat nanti di yaumil kiamah nanti tidak ada pengalihan lagi, tidak ada yang pada saat neraka sadis banget, masya Allah, sadis, masya Allah. Dipancung tek gitu, masya Allah. Kalau di sini kan masih ada pengadil HAM, di sana nggak ada lagi, masya Allah.
Mudah-mudahan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui maksud dari isi Al-Qur'an ini. Itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena sudah waktu isyraq, ngajinya seperti ini aja lah. Ngaji yang ringan-ringan, yang berat-berat. Insyaallah, alhamdulillah. Segini juga alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah duduk aja. Mau duduk kalau waktu kita beritikaf tuh mau duduk, mau ngobrol, mau tidur-tidur, digajar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada di masjid ini. Mau itikaf, digajar. Mau main HP, mau apa-apa. Pokoknya di masjid duduk. Pokoknya. Tapi jangan mengganggu orang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Al-Qur'an, zikir, alhamdulillah. Pokoknya beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari-hari kita akan lalui mungkin ya. Sebentar lagi satu persatu di antara kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kaji kita dengan baca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salli wa sallim wa barik.